Oke, saya kira langsung saja ya. Terkait tema ini saya ingin ke Mas Yohan Wahyu dulu ini ya, yang dari Jakarta dulu ini. Mas, isu apa sih yang sebetulnya isu primordial yang nanti itu makin kenceng di Pilpres 2024? Apakah diantaranya itu termasuk isu Jawa non Jawa gitu ya? Atau jangan-jangan ada yang lebih seru lagi terkait SARA misalnya itu? Nah, jangan sampai terjadi gitu. Ya, ini silakan Mas Yohan Wahyu memantik diskusi kita di awal ini. Makasih. Ya, jadi sebenarnya kalau berdasarkan survei ya, tentu kami melihat dan diskusi kami di internal Litbang Kompas ya, setidaknya ada beberapa isu yang sebenarnya cukup mewarnai menjelang pemilu 2024. Yang pertama tentu bagaimana pemilu itu sebenarnya sebelum fase tahapan pemilu dimulai, sebenarnya kita disuguhkan bagaimana jarak antara berjaraknya elit dengan publik gitu ya. Misalnya kasus revisi Undang-Undang KPK, kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja, sampai kemudian ketika wacana penundaan pemilu dan kemudian ujung-ujungnya muncul juga perpanjangan masa jabatan presiden, itu menjadi potret bagaimana berjaraknya realitas elit dengan suara publik ya. Beberapa hasil survei kami jelas memang menunjukkan ada perbedaan antara aspirasi elit dan aspirasi publik. Terutama isu terakhir adalah perpanjangan penundaan pemilu. Jadi realitas itu bisa menjadi gambaran tahapan pemilu yang sekarang masuk pada tahapan verifikasi partai, berjaraknya elit dan suara publik itu akan tetap mewarnai gitu ya aspirasi pemilu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana realitas politik saat ini ada upaya-upaya menyederhanakan kontestasi. Ya, yang pertama, yang kedua penyederhanaan kontestasi. Misalnya masa kampanye itu disederhanakan menjadi 75 hari. Sebelumnya kalau kita lihat di 2019 itu hampir 200 hari. Jadi masa kampanye yang panjang tentu memang ada waktu yang banyak bagi publik untuk melakukan rekam jejak gitu ya. Masa yang panjang juga ada waktu juga bagi peserta pemilu untuk mensosialisasikan dirinya ke publik. Tapi dengan masa kampanye yang relatif pendek tentu ujung-ujungnya juga yang diuntungkan tentu partai-partai atau peserta pemilu yang relatif sudah mapan ya dibandingkan peserta pemilu sebagai pendatang baru di pemilu 2024 nanti. Jadi penyederhanaan kontestasi ini juga menjadi isu yang akan tetap mewarnai, terutama salah satunya adalah isu soal ambang batas pencalonan presiden. Ini kan sebenarnya juga bagian dari penyederhanaan kontestasi ya. Beberapa kali uji materi dilakukan ke MK dan beberapa kali itu ditolak oleh MK gitu. Jadi memang ada upaya kontestasi itu disederhanakan ya, salah satunya terkait presidensial threshold. Dan isu terakhir tentu yang masih hangat di tataran wacana kita adalah soal polarisasi politik ya, yang sebagai residu dari pemilu 2014 dan 2019, dan ini masih terrelatif ada sampai hari ini, terutama dengan media sosial yang begitu masif dan kencang, polarisasi ini makin kuat. Nah ini akan tetap kami menduga akan tetap mewarnai meskipun di isu-isu tertentu polarisasi ini tidak terjadi. Misalnya di isu penundaan pemilu itu tidak terjadi partisanship gitu Bang Wari. Jadi ketika isu soal evaluasi pemerintahan itu masih kelihatan partisanship. Pemilih Jokowi itu cenderung apresiasinya lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah dibandingkan yang bukan pemilih Jokowi. Tapi di isu penundaan pemilu itu tidak muncul partisanship. Hampir semua itu sepakat pemilu nggak usah ditunda gitu ya. Hampir semua sepakat pemilu tetap jalan 2024. Dari tiga hal itu apa kaitannya dengan isu primordial Mas? Kira-kira ya mungkin yang paling mendekati itu adalah isu polarisasi ya, yang kemudian masuk, kemudian isu-isu politik kemudian dikaitkan dengan wacana-wacana agama misalnya, itu yang
pada akhirnya juga akan terus diproduksi menjadi perang isu nantinya di kontestasi 2024 nanti. Tapi kalau terkait primordial misalnya soal suku, soal etnis, saya pikir tidak ada yang begitu kuat menonjol ya. Di survei kami misalnya alasan-alasan memilih calon presiden misalnya, itu hampir tidak ada ditemukan karena pertimbangan kesamaan etnis, kesamaan suku, jadi sebenarnya tidak menjadi isu hal-hal yang seperti itu gitu ya. Pemilih Prabowo misalnya alasannya kenapa milih Prabowo karena ketegasannya. Pemilih Ganjar kenapa sih milih Ganjar? Karena merakyat. Pemilih Anies, kenapa milih Anies? Karena kinerja. Jadi sebenarnya 3 sosok yang saat ini beredar di papan atas survei ya, hampir semua survei mengatakan itu, kelihatan bahwa alasan memilih itu pada alasan-alasan yang jauh dari primordialisme gitu ya, jauh dari hal-hal yang sifatnya identitas gitu ya. Tapi karena menilai merakyat, karena tegas dan karena kinerja atau rekam jejak kinerjanya selama ini. Untuk para pemilih muda sendiri isu-isu tersebut cukup berpengaruh apa tidak sih Mas? Kalau lihat segmentasi, kalau kita cross hasil survei, khususnya kita ambil pemilih muda, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan hasil secara umum ya. Meskipun kemudian di derajatnya mungkin lebih ke tokoh-tokoh yang relatif selama ini bermain di sosial media begitu intens gitu ya. Jadi ketika 10 besar nama misalnya ya, di responden umum Ridwan Kamil mungkin angkanya tidak terlalu besar, tapi di responden anak muda dia agak naik gitu ya. Ganjar dan Ridwan Kamil. Ya kita tahu 2 sosok ini begitu aktif di sosial media. Jadi variabel media perantara bagi pemilih muda itu relatif punya pengaruh ya. Tapi gambaran secara umum apakah pemilih muda ini punya intensi yang berbeda dengan pemilih yang lain, sebenarnya tidak begitu menonjol ya perbedaannya. Hanya atensinya dengan variabel sosial media itu kelihatan. Di situ memang ada derajat yang berbeda antara pemilih yang tidak masuk kategori muda dengan pemilih muda. Artinya prediksi Mas Yohan bahwa isu primordial itu tidak akan ada di Pilpres 2024 atau sebetulnya ada karena itu pengalaman sebelum-sebelumnya juga dilakukan itu gitu. Ada upaya ke situ gitu. Atau seperti apa Mas Wayan? Kalau yang dimaksud primordial misalnya tadi politik identitas, misalnya isu agama, saya pikir kita hari ini saja masih muncul ya, misalnya tolak politik identitas, kemudian masih ada. Saya pikir itu akan tetap ada gitu ya. Cuman menurut Mas Yohan ini tidak akan efektif gitu ya. Yang efektif menurut survei Litbangkes justru rekam jejak dan lain-lainnya. Jadi gitu kalau kita berangkat dari jawaban alasan memilih, ya ketegasan, merakyat, ketegasan tadi karena orang memilih Pak Prabowo alasannya ketegasan, orang memilih Pak Ganjar karena merakyat, sementara orang memilih Pak Anies karena rekam jejak kinerjanya. Jadi rasionalisasi pilihan jawaban kenapa milih mereka semuanya hampir jauh dari isu-isu primordial. Mas Wahyu barangkali punya data atau seperti apa, karena kita tahu ya banyak nama-nama muncul di publik yang ada di Instagram, di media sosial, mereka muncul dengan citra dirinya masing-masing begitu ya Mas. Apa ini juga memang belum sampai kepada isu anak-anak muda begitu Mas Wahyu? Iya, kalau kita lihat responden pemilih muda itu memang seperti yang saya bilang tadi, secara umum memang ya nama-nama baru itu muncul, bahkan sebenarnya kayak nama-nama kalau kita dikotomi tadi diskusi soal Jawa dan luar Jawa, nama-nama Sandiaga Uno, Erick Thohir ini kan juga sebenarnya bukan Jawa ya. Betul. Tapi mereka muncul dan menjadi warna baru dari tokoh-tokoh dari hasil survei setidaknya. Tidak kemudian dipenuhi oleh sosok-sosok kalau kita pakai kategori Jawa non Jawa gitu ya. Jadi memang dan orang-orang ini Ridwan Kamil meskipun Jawa tapi Jawa Barat ya Bang. Dari Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir ini kan aktif di sosial media kalau kita lihat ya. Jadi mereka ini lebih dekat dengan logika-logika anak-anak milenial. Bahkan kemudian kalau kita lihat konten-kontennya bahkan jauh
konten-konten yang sebenarnya kalau kita generasi X, generasi ngapain sih konten ini? Konten-konten Tapi receh kalau kata anak-anak gitu muda ya. Tapi receh. konten-konten itu exposure-nya tinggi dan kemudian ada interaktif yang tinggi gitu ya. Anak muda sekarang kan interaktif ya. Yeah. Beda kalau zaman dulu kampanye itu kan bahkan dulu zaman era-era awal-awal TVRI kan monolog gitu ya. Yang dengerin yang ada di studio, kita hanya lihatannya nggak ada interaksi. Sosial media itu kemudian mengubah semua, mendisrupsi semua model-model kampanye gitu ya. Jadi tidak lagi kemudian mengandalkan media-media mainstream, tapi sosial media itu menjadi jembatan yang sangat cepat untuk menarik perhatian milenial. Dan kita tahu pemilih milenial, pemilih mula, pemilih muda ini hampir mendekati 50% postur pemilih kita di 2024. Bayangkan kalau mereka ini tidak didekati, saya pikir akan rugi. Meskipun survei Kompas juga melihat potensi mereka untuk masuk aktif di politik itu cenderung rendah, Bang. Jadi 60% anak-anak muda itu nggak mau terlibat politik. Jadi itu hanya problem ya. Itu hanya ada di dalam wacana media, tapi dalam politiknya nggak mau. Terlibat dalam politik, masuk partai, kemudian terlibat aktif. Karena mereka persepsi mereka tentang partai ini negatif. Bayangkan kalau wacana ini kuat terus ya, masa depan kepartean kita akan menjadi suram. Karena anak-anak inilah yang sebenarnya pemimpin masa depan. Nah ini yang problemnya adalah pelembagaan partai yang memang harus diperbaiki ya, karena kita tahu satu-satunya instrumen demokrasi ini ya partai politik. Satu-satunya yang pemilik tiket calon presiden juga partai politik. Mesinnya di situ ya. Itu yang menjadi problem kita. Jadi political engineering itu yang mestinya dilakukan. Presiden threshold dihapus, misalnya ini keinginan banyak orang dan anak muda sepakat loh itu. Pemilih kita anak-anak muda sepakat dihapus. Kenapa? Dengan dihapusnya presidential threshold banyak peluang calon-calon muncul gitu ya. Ini kan karena kenapa orang Jawa semua yang disuguhkan cuma itu gitu loh. Bayangkan kalau yang disuguhkan partai cuma itu. Bayangkan kalau itu tidak ada. Semua partai berhak mencalonkan calon presiden. Nah itu terbuka luas, kita ada tokoh-tokoh baru yang sebenarnya muncul gitu loh. Gitu. Oke. Kita lanjut Mas Ono ya ke pertanyaan berikutnya dari mahasiswa. Kita simak bersama. Apa yang membuat presiden dari non-Jawa sulit calonkan di Pilpres? Oke, pertanyaannya apa yang menyebabkan orang yang berasal dari Jawa sulit mendapatkan kesempatan non-Jawa sulit mendapatkan kesempatan di Pilpres. Nah, Mas Wahyu, apa Mas kira-kira Mas? Sebenarnya kalau kita lihat rekam jejak, kita sudah punya capres yang dari non-Jawa ya. 2004 itu ada Hamzah Has, ya, kemudian 2009 ada Yusuf Kalla. Jadi sebenarnya dalam sejarah kita pernah loh punya capres dari luar Jawa. Jadi memang secara sistem, secara aturan main demokrasi kita memang tidak ada yang kemudian membatasi itu. Tapi ada satu poin yang sebenarnya cukup membatasi, dan ini membatasi semua, tidak aja Jawa non-Jawa ya, yaitu presidential threshold itu yang kemudian membonsai kompetisi yang semestinya banyak capres muncul itu tidak menjadi terbuka karena sangat terbatas ya. Bayangkan kalau hasil survei kalau kita lihat sebenarnya publik itu pingin kalau bisa 2024 itu capresnya itu lebih dari 2 gitu loh. Sampai karena trauma 2014 2019 ya. Jadi polarisasi itu memang sangat meresahkan gitu ya. Terus kenapa kok itu pertama, jadi kenapa kok non Jawa jarang muncul ya, karena kesempatannya tidak dibuka lebar-lebar ya, tidak dibuka seluas-luasnya sehingga kita terbatas sekali pilihannya. Kemudian yang kedua dari sisi tidak hampir jarang sekali di kompetisi capres kita menemukan perang gagasan gitu ya, termasuk itu 2014 sama 2019 hampir sama gitu, tidak ada sesuatu yang menonjol yang menjadi perdebatan gitu. Saya coba membandingkan dengan Pilkada 2017, meskipun warna politisasi agama begitu kental, tapi perdebatan program itu ada di situ. Bagaimana program DP 0% itu menjadi perbincangan ya. DP 0%, terus OKOC. DP 0% itu terutama menjadi perbincangan milenial. Karena untuk mendapatkan rumah, Kompas pernah menurunkan juga salah satu investigasi liputan bagaimana milenial dengan pertambahan gaji, dengan pertambahan jumlah harga rumah itu tidak akan mungkin mendapatkan rumah landed
Jadi bagaimana kemudian isu DP 0% itu menjadi perdebatan diskursus ini. Saya membayangkan 2024 nanti misalnya ada sosok dari non Jawa muncul dan kemudian menjanjikan setiap pemilih muda dapat rumah, bayangan itu akan menjadi perdebatan. Itu yang tidak ada di 2014 dan 2019. Perdebatannya tidak ada, hampir perdebatannya tidak langsung mengena ke pemilih ya. Jadi bagi saya yang pertama itu buka seluas-luasnya, tapi itu tidak mungkin karena 2024 kita masih pakai undang-undang yang lama, kecuali di Perpu nanti kemudian ada dorongan yang kuat ya. Kemudian pasal 222 di Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal 20% kursi 25% suara ini dihapus, ini kita punya peluang banyak capres muncul gitu ya. Tapi kalau itu tidak bisa, setidaknya oke lah kita membuka peluang adanya perdebatan gagasan, perdebatan program yang ini kemudian memunculkan, memicu orang kemudian lebih interaktif dan masuk terlibat dalam proses kontestasi itu. Karena 2014 dan 2019 tidak ada keterlibatan kita karena program. Nah, saya membandingkan di Pilkada 2017 DKI itu ada, meskipun dan itu menjadi pilkada itu hampir pada saat itu 101 pilkada digelar, seakan-akan perhatian kita ke pilkada DKI semua gitu loh. Jadi bayangan itu sebenarnya miniatur pilpres. Kalau di pilpres itu ada program yang kemudian mampu menarik perhatian publik, apalagi kalangan milenial, menutup kemungkinan bahwa non Jawa bisa kemudian tertarik ini ya, kemudian menarik perhatian. Gerbong pemilih itu karena menarik perhatian mereka dan kemudian ini diwujudkan dengan dukungan secara elektoral nantinya kalau memang kekuatan gagasannya itu mampu mencuri perhatian mereka ya. Karena milenial itu keterikatannya pada program gagasan yang menurut mereka memberikan harapan yang real dan dekat dengan kebutuhan mereka. Dan menurut survei Litbang Kompas sementara ini dari indikator yang sampaikan Mas Yohan Wahyu, siapa itu calon capres yang dari luar Jawa yang punya potensi, yang gagasannya seperti yang diharapkan? Nah, masalahnya kita tidak menanyakan siapa menurut Anda capres non Jawa yang capres Jawa. Kita tidak ada pertanyaan yang memang khusus itu. Kita pertanyaan terbuka. Kalau sekarang presiden, siapa yang akan Anda pilih? Dan muncul rentetan nama. Kalau di kategorinya non Jawa memang muncul nama Pak Sandi, memang muncul Pak Erik ya kalau dari luar Jawa, tapi dominasi nama-nama dari yang pertama sampai nomor 10 memang sebagian besar masih dari latar belakang Jawa gitu ya. Oke. Baik, sebenarnya kita masih mau membuka pertanyaan lagi untuk mahasiswa ya Mas Ono ya, tapi ternyata waktu kita sangat terbatas ya. Ini kita sudah masuk di segmen akhir untuk closing statement barangkali ya Mas Ono ya. Silakan, betul Pak. Baik. Mungkin dari Mas Wahyu dulu ini, apa ini closing statementnya ini, biar isu primordialisme itu tidak ada lagi di... Iya, sebenarnya kalau kita lihat pengalaman kontestasi dan pengalaman paling tidak dari survei yang kami lakukan ya, isu-isu primordialisme itu sebenarnya tidak muncul ya, yang mempengaruhi secara langsung ya, elektoral gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih dikedepankan adalah isu-isu yang sifatnya dekat dengan keseharian mereka, program-program dan pengalaman-pengalaman elit-elit yang calon pemimpin ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, tiga alasan kenapa orang memilih presiden, calon presiden itu yang pertama ketegasan, yang kedua merakyat, ketiga rekam jejak atau prestasi yang selama ini dia lakukan. Nah, semestinya calon-calon presiden atau partai-partai yang selama ini ya hanya partai yang punya tiket pencalonan presiden itu mengedepankan itu. Jadi apalagi landscape pemilih kita hampir 50% nanti adalah pemilih-pemilih muda, para milenial, pemilih mula, mereka tidak butuh perdebatan-perdebatan yang sifatnya primordial, tapi perdebatan-perdebatan yang sifatnya lebih dekat dengan kebutuhan mereka sehari-hari, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan tentu jangan lupa wacana-wacana penguatan demokrasi itu menjadi salah satu wacana juga loh. Kalau kita lihat beberapa isu di sosial media ya, itu jangan dikira hal-hal yang remeh-temeh yang menjadi perdebatan mereka, tapi sesuatu yang serius itu juga menjadi perhatian. Jadi penguatan demokrasi, kesejahteraan dan program-program yang sebenarnya langsung menyentuh perhatian mereka itu yang pada akhirnya secara tidak langsung akan menggeser kekhawatiran kita terkait isu-isu primordial yang kemudian menggerus hal-hal yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita ke depan itu. Oke.